Kan saya model ngetain. Ada kabar berita tuh gini. Di zaman dulu nih bang, kan saya lihat track record berarti. Track record yang Budut punya itu rival tertinggi itu Kampung Jawa. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Apa yang lu nggak lupa di Jalan 63? Itu dia, ketemu sama anak SMA. Akhirnya karena saya gitu. Maksudnya ketemu SMA nih jatuh cinta apa ribut nih? Malu bang. Malu bang. Saya waktu zaman sekolah mah benar-benar ngeliat urat. Oh. Kadang sama STM yang swasta aja males. Lu udah sekolah di saat itu bang ya. Ini mohon maaf semuanya bahwa nggak ada masalah apapun. Di saat itu buat sekolah aja pusing bang. Kita standar nilai harus benar-benar bagus. Baik, ketika ngeliat swasta, saya udah males. Di sekolah aja deh yang bener deh gitu. Nggak usah ribut. Jangan kita aja yang memang pengen sekolah nih. Enggak lah. Kalau di saat itu benar ngeliat status ya bang. Benar ngeliat urat. Kita aja di negeri udah pusing, terus ditambah ada hiburan itu tuh pusing. Ini swasta ada acara ribut-ribut, lu mau berantem mau sekolah mau gimana sih? Di saat itu bang, saya mau udah males. Nah, apalagi ketemu SMA, malu bang, malu abis itu, beneran. Yang saya ingat malu deh bang. Tapi memang SMA konyol-konyol. Oh, karena SMA-nya konyol juga. Konyol. SMA negeri juga nih. SMA negeri 72. Ya negeri lah bicaranya. Orang pertama kali ketemu tanda tanya semua, begitu hitam lah. Pertama kali ketemu. Tapi kita nggak berantem gitu, saya udah ngolos. Batas sudah lewat, posisi udah gitu. Terus nggak berantem, cuma ngobrol doang jarak jauh. Berantemnya setelah itu sih. Berantemnya setelah itu. Tapi di saat itu juga saya Bariwan mungkin beda jam ada, tapi beda jam lah. Apa yang pernah ketemu bang? Karena saya di situ sampai kejadian almarhum. Betul. Sampai Desember. Mungkin beda jam. Saya nggak bilang Bariwan. Dulu nih, Bariwan kan kalau STM-nya 2004 2003 kalau nggak salah tutup. Zaman lu tuh Bariwan apa? SPM. Nah bang, di saat itu ya, saya nggak tahu itu dibilang bang. Saya kalau sama swasta nih, udah pusing nih ngeliatnya. Perihal tadi tuh bang. Jadi saya nggak tahu. Cuma dapat berita ada coretan lah. Kalau kan banyak coretan STM Bariwan, saya nggak tahu aslinya itu SMK Teknik kah, SMK Kejuruan kah, entah orang bilang SPM. Dan saya juga nggak mau tahu di saat itu. Asik kita udah pusing bang. Taunya Bariwan aja. Hah? Taunya Bariwan. Katanya Bariwan. Tapi di saat itu mungkin beda jam. Saya nggak bilang Bariwan itu nggak ada. Beda jam gitu. Di Priuk itu beda jam saya ketemu. Kalau mungkin yang ada si SPM-nya kali, atau SMK yang lain. Kalau di saat itu tuh bang, karena saya nggak pusing tuh soal ituan. Ya udah, aku nggak nyari tahu tuh soal itu. Tapi kalau nggak salah bang, ketemu dan megang-megang panah loh. Pas itu kejadian yang atau yang berapa kali tuh kita turun, dia rame di Astra sebelum 72. Kodamar. Depan Kodamar. Sebelumnya bang, di depan Astra bang. Jembatannya mau masuk center di situ. Ada panah di situ. Tapi seragamnya putih-putih. Itu apa nih? SPM di saat itu. SPM nggak ada. Putih-putih. SMK. Putih-putih. Ada SMK Hang Tua. Putih-putih. Di dalam Kodamar. Kalau saya tahu di sini putih-putih pelayaran. Oh, berarti pelayaran SPM-nya ya. Bawa panah itu. Di saat itu sekali-kali ketemu. Sekali ketemu. Nah, lepas dari itu SMA 72 lah ini. Saya banyak cerita tuh, cerita malu. Malu bang saya mah. Malunya kenapa? Itu bang, kita sama STM. Saya kan dibilang bang, udah melihat urat bisa. Kita STM sama swasta aja males. Udahlah. Dan di saat itu bang, kan saya model ngetain nih.
ada kabar berita tuh gini. Di zaman dulu nih bang, kan kalau kita lihat track record berarti. Track record yang Budut punya itu rival tertinggi itu Kampung Jawa. Ini ceritanya nih ya. Yang saya dapat info nih di dalam sekolah. Ini istilahnya cerita doktrin sejarah nih ya. Oh berarti udah jelas kan? Ini titik tertinggi gue ini nih. Kampung Jawa. Yang lain bodo amat. Lain kejadian DKI gitu di saat itu. Ya udah. Akhirnya selain itu dibilang swasta aja gitu saya ngeliat di saat itu. Berarti lagi SMA bang. Maksudnya yang waras nih bang. Aduh lu berantem sama SMA. Gitu. Karena di saat itu berat gengsi. Maksudnya malu lah bang, nggak layak gitu, nggak etis. Targetnya tetap SMA 7 ya. Kampung Jawa ya. Di saat itu kan belum tahu tuh. Pokoknya Kampung Jawa tuh strata tertinggi. Rival terberat Budut. Ada yang alumni dulu kala tuh nanya, apa Budut di mana? Terus tadi saat kapan gini-gini sama Jawa gimana? Karena di saat itu bang ya siklusnya kalau nggak salah tuh di barat ini kita nggak berantem. Di barat nggak berantem. Di zaman lo? Nggak berantem. Tapi detailnya saya nggak tahu bang, itu kan lebih dapur yang alumni tua bingung juga. Tahu nggak berantem, bukan damai, nggak berantem aja pokoknya. Ini versi lu sebagai anak 6358 ya, 913 lu nggak tahu sendiri ceritanya. Karena saya juga ini sih nggak suka sih kalau di urusan dapur, nggak terlalu suka. Nah saya tahu kabar gitu tuh, rival tertinggi nih, strata tertinggi Jawa. Kan kalau saya kan mikirnya saya ngejaga budaya nih, jadi saya ngejaga utuh Budut. Berarti ini doang, yang lainnya mah enggak. Saya model orang metain bang. Jadi tuh jelas kita mau kemana tuh jelas. Nah akhirnya dari cerita doktrin sejarah tersebut, lu bener gak pernah ketemu Jawa? Cerita panjang itu bang. Jawa sampai akhirnya. Penasaran gak lo sama Jawa? Bener-bener penasaran. Serius bang. Jawa seperti apa nih gitu? Tapi bang, karena niat positif juga. Itu kan kabar berita. Saya nggak ada niat. Ayo berantem, nggak ada. Ayo ke Jawa gitu misalnya. Karena posisi saya ngejaga budaya, ngejaga nama baik Budut di saat itu. Kejadiannya mah ini Pak, beda cerita ini. Abang mau lanjutin yang berikut nggak? Iya. Nah, yang mana dulu nih? Yang berikut dulu dah. Nah, akhirnya itu ada cerita lah sama SMA itu bang. Balik-balik, akhirnya kan kejadian almarhum tuh. Almarhum Petruk. Itu almarhum Petruk lu posisinya di 63. 63. Petruk di 58 masih. Apa? Lu kejadian Petruk ada di tempat apa pasca kejadian? Saya pribadi lagi ngambek bang. Tapi sama yang lagi sama almarhum, bukan nama almarhum. Yang lagi sama almarhum saya lagi ngambek. Apa cewek? Enggak, bukan cewek. Oh CS-nya almarhum. CS, bukan CS. Hamin satu kejadian. Sebelum kejadian almarhum Petruk. Kita pulang nih, anak pulang. Terus saya mah seneng bang, meskipun dari Sunter nih pagi datang kan ngumpul di Pelumpang, seneng meskipun jauh gitu, yang penting bareng. Terus sore janjian, besok bareng yuk, ayo berangkatan nih bang, lewat terminal, pas banget ketemu pelajar itu, tapi nggak chaos sih, pelajar nyampe Pelumpang sepi. Oh gini, padahal udah janjian nih. Ceritanya mah gitu. Oh mungkin ada kelas meeting juga sih. Mungkin ikut kegiatan kali. Ya udah lah. Udah di situ tapi bete juga bang. Posisi saya males gitu. Oke males ah. Udah di saat itu tuh akhirnya saya lebih milih kelas meeting. Ikut kelas meeting. Tapi saya dengar kabar ada berita mau ke Tanah Abang. Yang saya tahu nih mau wah enak nih Tanah Abang. Karena ada yang seru di sono. Udah terus nggak taunya kalau nggak salah tuh ada berita lagi mau acara TV di Cempaka Putih, acara inbox baru kejadian di situ. Tapi saya nggak tahu itu. Tahun berapa tuh Petruk? 2011. 2010. 9 iya 10 lah. 10. Petruk istilahnya kejadiannya di mana yang ente dengar? Jalan Gunung Sahari. Jalan Gunung Sahari.
Bentrok Ada di situ. sama kampung. Enggak, sama STM sama DKI. Nah, Kalimat 3. setelah bentrok, Petruk korban, ente langsung apa yang ente lakukan? Rumah sakit Islam. Langsung ke rumah sakit Islam. Nggak ada pilihan lain. Saya mah maksudnya udah langsung dulu. Pasti yakinnya ke rumah sakit Islam di bawah. Itu nggak ada berita memang. Rumah sakit Islam. Islam. Terus Ketemu abangnya bang. abangnya almarhum. Mau dibom. Anak-anak datang. Enggak, saya kamu sendiri mau dibom. Abangnya juga setahu saya mah respect aslinya. Cuma kalau maksud abang kok bisa? Adik gua lewat. Kalau harusnya berdarah pun kita berdarah bareng. Saya nggak tahu lah pikirnya sih, tapi setahu saya anak SMP pernah ketemu bang. SMP lulusan dia dibubarin sama beliau. Saya orang. Memang orang tahu. Secara teknis mungkin ngerti. Kok bisa? Tapi memang kejadian berdarah semua. Tapi takdir kali bang. Petruk yang lewat. Mungkin saya nggak tahu deh tuh. Mau dibom sama abang. Temu di parkiran baru sampai. Abangnya masa habis dari dalam. Kok dibom? Saya bingung juga di situ. Diberi ente? Enggak. Bang, taruh dulu bang, saya baru sampai. Saya juga nggak tahu ada di rumah. Justru saya mau nengokin gitu. Mau tahu jelas. Tapi kondisi sekarang gimana? Tapi udah lewat ya di rumah sakit. Kan makanya mau ngamuk bang. Udah lewat. Ngamuk mukanya. Orang mau dibom. Orang mau ngomong nggak ya bang? Iya. Horor. Itu suatu kejadian itu istilahnya Budut sebelum-sebelumnya korban ada gak tuh sebelum Petruk? Saya udah masuk ke situ. Masuk situ dari ente masuk, ente jatuhnya kelas 1 ya? Kelas 1. Berarti Petruk yang pertama, ente yang ngeliat korban dari angkatan ente. Tahu korban. Tahu korban dari angkatan ente. Apa perasaan ente pada saat itu? Dendam, sedih, kecewa. Ada cerita lanjutan bang. Oh. Ada antara yang bisa dibongkar. Ada ceritanya. Kick balik. Ada, dan itu kebetulan saya yang alami. Itu juga abang kelas juga sih yang akhirnya ngasih info. Cuma memang nggak diizinin bang. Kalau modelan saya tuh nggak bisa sih saya ngelupain orang tuh ternyata. Tapi momentumnya dapet waktu itu. Ada H plus sebulan di Kemayoran. Berarti emang udah planning panjang buat yang si pelaku udah panjang ya, planning sampai ketemu, harus ketemu lah intinya ya. Kok pasti bang. Gitu bang. Kadang kita dapat kabar berita aja temen dibantai. Usaha luka lah. Ketemu gitu, sampai dikejar-kejar nggak terima di saat itu. Ini lewat mah nggak ada kalimat, bingung mau apa. Susah ngomong, bingung. Yang diharapin waktu itu memang ketemu, udah dapat momentum aja gitu. Dan ternyata dikasih sebenarnya sih, cuma secara saya yang dikasih momentum itu kalau kita lihat secara ngerjain sesuatu gitu bang, secara syarat saya nggak boleh sebenarnya. Nggak tahu kenapa deh. Sayanya juga nggak bisa sih bang, misalnya ngelukain orang sampai parah gitu. Nggak bisa juga dari dalam, dari saya sendiri nggak bisa. Tapi dikasih momentum hamin sebulan itu. Saat itu hamin sebulan nih bang, tongkrongan DKI itu dibingung sama daerahnya nih. Zaman lo DKI Kemayoran ada ya? Gua bang rame. Zaman gua kan nggak ada ya. Jadi tuh SMP di sono rame bang, SMP di sono rame. Berarti ini DKI-nya DKI Kemayoran? DKI Kemayoran. Di saat itu tahun 2010. Berarti ketemu momentumnya? Ketemu nih momentumnya bang. Tapi di saat di barat pun ketemu lagi. Jadi kalau nggak salah pelakunya itu satu anak Kemayoran, satu anak
Barat, ada lagi anak Pademangan. Yang satu ketemu sama saya di Barat, tapi yang momentum ini ketemu DKI, bukan ketemu pelaku. April sebulan, bingung rame. Awalnya abang kelas yang ngasih tahu, woi pagi besok pergi ini. Ah ngapain? Ada DKI. Oh yang bener loh, saya gitu. Bener ya. Udah naik motor bang, berduaan. Berdua. Memang lama muncul bang. Ih berani gue bilang. Gue lagi kasus, baru sebulan. Udah. Teriak tuh. Duduk nih, terus bilang, mau berantem atau gimana? Saya tadi di sekolah. Di situ saya udah kepancing bang. Besokannya lucu ini bang, komedi sih kalau saya bilang. Naik metro, sayanya mah. Terus nggak tahu kenapa pengen beli Aqua tuh, Aqua 500. Lewat, jendela kebuka nih, sambit. Penuh. Kalau nggak salah tuh ada yang kena. Jadi situ habis itu ditelepon sama DKI. Karena di kamuan kena semua. Malu dibilang mau nggak sih berantem. Anak kejadian lama. Sambit, ngamuk tuh. Katanya mah, dok selalu ngamuk-ngamuk di sini ketemu. Kayak gitu besokannya bang, nggak ketemu lagi, lewat lagi, naik motor akhirnya saya, naik motor berhenti di, kalau dari Jiung di Kekos, Gang Kekos. Saya ingat anak listrik itu gangannya. Saya masuk naik motor berdua nih sama abang kelas, anak listrik anak saya keluar. Lalu tumben sih ya, dulu ada DPR. Baru di situ mata saya lewat ada yang mending. Ini nyambung lagi nih bang, kelas 2 yang saya yang terkait ini mending kemudian dapet batu. Bener-bener dipandang. Saya dapat gapura juga sih, keluar ke samping nggak kan ada. Kalau kata anak DKI ini, kalau kata anak DKI mah, kalau dia lemes mah itu natural tuh kebal situ. Soalnya roda patah. Tapi enggak sih, nggak dikasih sih. Nggak dikasih mau itu. Udah dapat kabar itu. Sekolah belum kelar bang. Di saat itu mah kusumat, saya juga kusumat. Akhirnya aneh juga kalau gini ngebalikin berdua. Nggak, udah bisa nih. Tapi saya aneh juga nggak kepikiran saja bang. Aneh di situ nafsu tapi nggak kepikiran saja. Nafsu doang? Nggak, maksudnya itu jangan saja ngeri hukum bang. Terus besokannya bertiga, ada satu lagi yang baru nih. Terus tadi pengen di gang itu, jangan di sini, kemana depanan. Itu ada perempatan Ketan Susu Kemayoran. Di situ parkir motor sama saya sama yang satu nih, yang satu punya motor aja bang. Yang mau cerita sih sebenarnya mah, dan saya masih ingat. Sekarang saya ingat juga. Ternyata memang siap DKI-nya mungkin bang ya, abis kejadian itu. Oh miring mending lah depan belakang. Ayo lo baru kejadian dia turun di seberang Ketan Susu tempe. Tapi okinya juga nggak tahu kenapa nggak ketemu sajam kita dari DKI juga. Nggak ketemu sajam. Abang kelas di depan nih bang. Tapi nggak ada bata ini. Tuh. Saya ngelinya itu kena batu tuh abang kelas. Jadi itu baru saya nyerobot. Tuh bubar gitu. Masuk sekolah, saya ditelepon lagi itu. Gue ngaco lo, temen gue masuk polisi semua pagi-pagi. Ini siapa nih yang masuk polisi? DKI. Anak DKI. Tak dulu gue lagi belajar matematika sih. Goblok. Ya lo ya, memang lagi belajar bang. Cuma miss call mulu, saya bilang. Kenapa ya? Kenapa itu miss call mulu? Nggak kepikiran cerita pagi juga. Orang lagi nggak belajar. Kita mah kalau di sekolah belajar bang, nggak kepikiran. Soalnya memang parah gitu. Berarti dia proses? Ah itu nggak tahu deh tuh. Infonya proses dari dia? Masuk polsek katanya pagi-pagi. Satu basis.
nggak tahu deh jumlahnya berapa, saya nggak tahu. Saya di teleponnya ada anak TKI-nya telepon, dia masih APC tuh bang, telepon mah aja di telepon. Kalau saya lagi belajar habis ya udah gue belajar tar dulu ngobrol nggak apa-apa, saya menyantai orangnya bang, ngobrol tar dulu situ, tapi nggak dikasih bang, bener-bener bisa nyawa tuh nggak dikasih, tapi momentumnya dikasih karena mungkin penasaran kali. Coba dong kasih momentumnya. Ya bagus sih, jangan sampai kejadian ngulang. Alhamdulillahnya bang. Sekarang tuh itu minta maaf. Jarak sebulan gila almarhum Petruk masa ke DKI kejadian. Maaf pokoknya dari Istilahnya biar pelaku aja yang merasakan. ya bingung sih bang kalau di saat itu mah nggak bisa ngomong nih. Iya. Kelas tapi nggak bisa ngomong. Pengen balas juga. Cuman jadi ganjaran dan jadi ganjelan hati ente ya. Wah, kalau belum ente bener-bener ngebales ya. Pada saat itu. Kalimat itu bang, beneran. Kesumat banget lah ya. Nggak ada kalimat itu bang. Di saat itu. Tapi bagusnya hanya bentrok, nggak sampai korban gitu ya. Oke bang, kalau bisa saya bilang nggak ada kalimat, saya nafsu, tapi nggak ada tajam juga. Kayaknya dikasih sih momentumnya. Aneh gitu sih, nggak ada kalimat nih bang. Ya, gitulah. Iya bang. Kalau salah satu teman kita di posisi korban, ya mau nggak mau gitu kan. Nah, setelah itu ente masih di jalur situ 63. Apa balik lagi ke 58? Kan Petruk 58 nih. Ini nih bang yang bisa dilihat juga. Di situ tuh bukan karena apapun, ternyata selain saya juga nggak bisa berantem, malu, ada faktor orang tua. Jadi di Kemayoran saya pindah-pindah bang. Kebetulan almarhumah sendiri saat itu. Kalau bapak sih jauh lah gitu, pindah-pindah rumah, nggak tega juga kan bang. Kata kenapa saya mikirin tuh bang, ini kontrak mulu pindah-pindah. Terus malah cerita waktu lalu sih nggak begitu, ada cerita karena terus dapat kabar malah sebelum saya pindah masuk Budut ada om punya rumah di sini di Bekasi. Di Babelan. Ternyata kalau saya bilang itu bersyukur sih, gue nggak bisa berantem sama temen, tapi ada satu yang bisa dilihat, ini dikasih tempatnya. Itu mungkin saya putusin saya ke Bekasi. Tahu di kelas berapa? Kelas 2? Kelas 2. Nah, begitu masuk Bekasi berarti makin jauh nih sekolah kan? Jalur waktu itu ada darat, ada kereta. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Dan Budut Bekasi zaman itu banyak. Zaman lo. Awal-awal saya bingung bang. Awal-awal. Kalimalang nanti putusnya di Bekasi. Kalimalang 19A, putusnya Bekasi. Terus 52 putusnya Bekasi. Ternyata putusnya Bekasi. Kalau di saat itu 3 jalur itu sih. Tapi ente cenderung kemana? Ke 52? Nah, lebih ke kereta atau ke paten kali ya zaman ente? nah masih ada zaman mas? Tapi saya dari tadi kayak ada kelewat juga sih. Sebelumnya sih kalau bahas 52 nih bang, saya sih pengen ngirim Fatihah di buat ada almarhum sih. Almarhum? Saya sebenarnya pengen ngirim salam sih bang ke keluarga Kemayoran juga. Almarhum Sinyo? Bukan, almarhum Giga. Almarhum Giga. Di tahun ente juga itu? Ketemu lah. Dan ceritanya aku beli. Enggak, almarhum Giga angkatan ente bukan? Enggak, beliau dulu saya masuk. Oh, berarti belum masuk Budut. Terus Ini pengen Fatihah dulu sih bang. buat almarhum Giga. Dan buat semua deh, untuk keluarga STM yang memang di alam baru. Kita kirim Fatihah gitu. Terutama yang ente tahu ya. Dan ente akhirnya cenderung kemana? Nah ini bang, kalau 52 iya bang salam dulu ya. Keluarga 52 apa 58 juga tuh tadi bang. 58. Iya, khusus 58 buat Bang Wage. Terus abang-abang di Kemayoran. Kalau buat 52 saya juga mau ucapin salam dulu bang. Buat semua keluarga Budut Timur lah, tapi terkhusus
Bekasi lah, Gadung. Buat ketua sekarang Bang Robert. Kalau nyambung saya ke internal ada Bang Nova dan seluruh angkatannya. Kalau di kelas 3-nya waktu itu di kereta ada Bang Adi. Utamanya itu sih Bang. Kalau di adik kelas saya nyambung ada Tompe. Salam buat semua. Oh, Tompel adik kelas ente. Oh. Berarti Tompel angkatan Ripai 913 Di bawah. di bawah Ripai. Ente sama Ripai. Ripal. Harum di bawah saya tahu. Di bawah ente setahun. Cuman cukup viral ya rival ya di zaman milenial dan 13. Dan ternyata beda setahun sama dia. Nah, di jalur Bekasi akhirnya milih kereta. Awalnya kereta Bang. Jadi pas survei rumah ke sini, Lebih deket kereta. sama almarhum nyokap, memang kita berangkatnya kereta. Oh, naik kereta ya udahlah. Kereta. Ketemu teman di kereta. Nah, ini komedi semua kalau di kereta Bang. Meskipun ada Alphatra. Ketemu, ada temen di kelas juga anak kereta. Banyak masanya. 10 lebih mah ada. Wah, banyak budut segi Bekasi mah. Dulu zaman lu. Enggak Bang, tapi nggak sampai Bekasi. Tok di Rame di Cakung. Oh, namanya di Cakung. Saya di Bekasi, satu lagi ada kelas beng-beng mentok di stasiun. Zaman lu apa tuh? Kreapak apa? Gue denger kan ada 620 tren, ya kan? Apa zaman lu tuh? Nama kereta tuh? Kereta Bekasi sih. Kereta Bekasi. Kereta Bekasi. Kalau Krepak, karena di situ ya Bang. Sayang mungkin nggak ada komunikasi sama kereta Bogor. Maksudnya, belum ada momentum itu. Kita berangkat bareng nih, ambillah dari Juanda. Itu kan lintasnya ketemu di Juanda, nanti bisa masuk Manggarai, kita bisa. Nah, itu belum ada momentum. Jadi khusus Bekasi doang. Akhirnya ambil posisi dari Kemayoran. Dan memang yang saya tahu senior di atas itu Semua di Bekasi Kemayoran. Bang Kondir, Iya. Bun, Sampai zaman lo ya berarti Kemayoran ya. zaman saya. KRL Bekasi ekonomi terakhir. Dan masih crowded. Santai sih, Bang. Masih semrawut kereta. Oh, apa ini? Masih Bang? bisa naik gerbong ke atas, di atas. Bisa, tapi santai. Jadi di kereta mah kita komedi semua. Jalur aman lah ya. Nggak juga. Lah? Mas saya nganggepnya mah kalau kita berantem tuh komedi lah. Meskipun ada hal fatal. Apa hal fatal yang lo inget nih di kereta? Komedi semua Bang. Kalau saya ini mah komedi semua. Pertama kali aja lucu Bang. Saya masuk kereta. Ini pertama kali bener-bener naik kereta. AC sih masalahnya. Naik kereta, ini pintu AC, batas. Nyapen nih butuh. Advent jatuhnya ya. Ketemu di kereta Advent. Advent, Bang, minum deh. Iya minum. Advent. Berarti zaman itu Advent banyak Bekasi ya? Ada lah. Ada. Maksudnya lebih banyak Advent daripada Budut. Enggak lah. Sama. Wih Bang, di atas kita 3 sekolah. Oh, sama Bonser ya? 6 KR. Orang dapat kabar mau bongkar. Bom bongkar. Ini teluk di kereta mah. Kalau di kereta Bekasi. Bom bongkar zaman dia juga ternyata. Edisi tutup cerita lah kalau saya bilang. Nah, pertama kali nih Bang, ini mah koplak asli bener. Jadi ini pintu AC, Advent nih. Nih kita bunyi. Dia berantem, saya bingung. Maksudnya kalau biasa ketemu kan mau apa juga depan mata berantem Bang. Ini saya yang nafsu. Akhirnya berantem loh. Nyangkut dipisahin di stasiun sampai dibawa ke Raja Wali. Jauh amat. Serius telat akhirnya pertama kali itu. Benar berbola makan. Telat lah masuk sekolah. Terus iseng Bang. Advent. Tapi saya sebelum minta maaf lahir batin dulu nih Bang. Kalau dendam saya mah minta maaf, cuma saya yang polas doang. Hari selanjutnya saya nyari pisang. Buat apaan? Kan terkenal Bang. Kalau kita orang mah ngeliat mereka orang Israel. Terus? Terkenalnya mayoritas kebanyakan saudara dari timur lah. Oh, terus? Kita bercanda gitu, saya nyari pisang. Oh, berarti Maaf nih Bang ya. sebagai inilah Ini lah ngeledek. akronimnya pisang lah ya.
Tapi mohon maaf sebelumnya, cuma di saat itulah. Sang itu kejadian di stasiun Senen. Udah saya keluarin, tapi nggak berantem. Baru mungkin almarhum itu nggak tahu dapat kabar, nggak tahu gimana, dan memang kita sama senior tetap dipantau sih bang, tetap ditengok, tapi cuman ya lihat keadaan. Siangnya ada almarhum DJ, kebetulan kecil ini lewat Israel kan, pisang yang pagi udah dibusuk saya buang, ada pisang satu lagi, saya ikut plastik, saya lihat sepanjang patas di jendela, di burute depan Israel tuh, ada almarhum juga, dan di situ nggak juga ini almarhum juga, saya ya Pulau Gadung kasih, baru sampai kita diajak ngobrol sama almarhum. Lu anak mana ya? Soalnya kan nggak dari kelas 1 bang. Anak mana nih ngobrol lah. Ya udah pulang ke Pulau Gadung. Kagak besok hari itu juga pulang ke Pulau Gadung. Nongkrong. Kondisi udah santai lah bang. Orang di dalam 4-5 pas kesini ada merem posisinya. Saya mau melek, nggak mau deh. Ke Pulau Gadung. Sampai dalam terminal nongkrong dia bakar rokok aja, saya tahunya bang di dalam Pulau Gadung itu Pulau Gadung Alstar. Terus Dia ngerokok, bakar rokok, lalu nongkrong dulu. Ah udahlah, udah amat. Yang penting masih ada tandem. Mau siapapun, dia masih ada tandem. Karena saya ngalamin sendiri di dalam Pulau Gadung itu. Pernah ada kejadian di waktu lalu. Di kelas 1, orang depan belakang. Nah, narsum-narsum sebelumnya pernah bongkar cerita juga. Di Keramas bang. Ada lah. Jatuh. Oh, udah ceritain narsum lain lah ya, di channel lain lah ya. Ada. Ente nggak perlu cerita jadi. Udah bang, itu malah lagian juga enggak lah, halal gitu mah. Siapa sih yang mau bang? Iya. Yang mau kita mau yang ngelakuin, nggak ada yang mau. Dapat kalau yang dapat kabar di Pulau Gadung Alstar lah di dalam terminal itu. Gitu sama bakar rokok, nongkrong dulu saya di dalam terminal. Terus saya tahu kondisinya kan, tahu udahlah bodo amat, masih ada satu orang bang. Jadi saya kalau sendirian sesakti-sakti juga pusing, wong lain pusing, tapi kalau masih ada satu orang, ayo udahlah, siapa juga emang nggak ngeliat ini sih bang, nggak ngeliat. Kalau masih memang satu tim lah bang, nggak ngeliat dia itu siapa. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa untungnya, pulang naik 45, terus beliau turun di depan rumah, udah dari situ tahu. Nah, dari situ kenal. Almarhum Gigai. Almarhum Gigai.